Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Desa Balohang atau Desa Langganu yang sekarang dibekarakan menjadi Desa Balohang di wilayah Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah desa terbesar di Pulau Taliabu. Tapi saat ini kita sudah berada di tepian Desa Lede atau saat ini menjadi Desa Balohang di tepian paling timur, karena kita sekarang mau menuju ke Desa Gele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya. Kondisi jalanan di Desa Lede seperti ini. Aspal laten yang kerikilnya sudah terhambur. Kenapa bisa terhambur? Ya, karena namanya saja laten. Ya, ini belum pernah dilapen kalau yang ini. Saat ini kita melintasi di atas tanah yang masih berbentuk tanah sirto. Ya. Oh, pernah dilapen ini. Pernah dilapen, tapi ya tidak jelas antara lapen dengan tanah sirto. Begitulah bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang syarat dengan piagam penghargaan, tapi faktanya seperti ini. Ya, mohon kepada setiap kementerian yang memberikan penghargaan kepada Pemda Pulau Taliabu untuk datanglah mampir jalan-jalan melihat fakta yang sesungguhnya. Karena kami di masyarakat Pulau Taliabu yang lahir dan besar di sini tidak merasakan manfaat dari penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah Pulau Taliabu. Ya, penghargaan di bidang pembangunan. Pembangunan di bidang apa? Lah hampir semua bangunan mangkrak ini. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur apa jalan tanah begini ini? Bilang anggaran tidak cukup. Masa tidak cukup? Di kabupaten lain juga anggarannya sama seperti Taliabu, tapi dia bisa aspal jalan keliling seluruh kecamatan sejauh 350 km. Kenapa di Taliabu tidak bisa? Kan itu ada masalah yang harusnya Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, ya kan, Kementerian Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam, ya mampirlah di Pulau Taliabu. Begitu pula KPK. Ya, tolong datang periksa apakah pengolahan keuangan daerah itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan ataukah syarat penyimpangan. Dan yang terutama sebenarnya adalah masyarakat di Pulau Taliabu untuk selektif memilih pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Pulau Taliabu. Kesejahteraan itu tidak bisa berkembang atau maju bila mana infrastruktur dasar masih tanah seperti ini. Infrastruktur dasar itu berupa jalan, deker, jembatan, got, ya kan, dan hal-hal yang terkait dengan sarana transportasi umum. Itu yang utama dalam infrastruktur dasar. Ya, karena itu terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Saat ini kita berada di sebuah tanjakan yang cukup panjang dan terjal dari Desa Lede menuju ke Desa Langganu. Ya, jadi di Desa Lede itu dibagi 3 desa, Desa Lede, Baloha, Langganu. Ya, Desa Balohang yang sebenarnya di gunung sana, di tepian air Balohang. Tapi untuk supaya luas wilayahnya diambil dengan separuh dari Desa Langganu atau Desa Lede. Desa Langganu juga pemekaran dari Desa Lede. Karena Lede itu dulu desa yang sangat besar. Saat ini dipecah menjadi 3 desa. Seperti itu. Ya, mohon kepada pemerintah pusat untuk sering-sering bersilaturahmi ke daerah yang tertinggal. Karena saya perhatikan pemerintah pusat ini
hanya sibuk pergi di jalan, pergi ke daerah-daerah yang sudah maju. Itu kesalahan yang paling fatal di negara ini, ketika presiden itu hanya berkunjung ke daerah yang sudah maju, ke daerah yang ada proyek-proyek besar, bukan berkunjung ke daerah yang tertinggal, agar supaya pemerintah daerah itu punya kesadaran untuk membangun. Ya. Coba presiden dan seluruh kementerian itu turun cek bangunan-bangunan mangkrak. Ya. Bersama Kapolri, ya, bersama KPK, lihat ini. Apa yang terjadi di daerah tertinggal sehingga pembangunan tidak jalan. Sementara transfer anggaran dari pusat itu kan sama seluruh kabupaten. Kalaupun berbeda, perbedaannya itu tidak banyak. Perbedaannya hanya sedikit. Ya. Saat ini kita berada di sebuah kabupaten dengan ekspor biji besi yang kabarnya mencapai 90 triliun per tahun. Tapi kok kenapa jalannya seperti ini? Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Kalau tertinggi di dunia berarti mengalahkan Qatar, mengalahkan Kuwait, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Oman, ya kan? Mengalahkan Uni Emirat, mengalahkan Saudi, mengalahkan Singapura, mengalahkan Luxembourg. Berarti ini boleh dikata provinsi terkaya di dunia. Tapi kok faktanya seperti ini, jalannya tanah begini ini? Baabu, kita masih pakai masker terus. Ya, di kabupaten lain orang sudah lepas masker karena sudah tidak corona lagi. Kita lihat kita harus pakai masker terus. Kenapa? Karena debu jalanan. Ya, jalanan berdebu sekali kalau musim panas, dan kalau musim hujan licin sekali. Becek jalannya. Ya, cuma untuk ruas Langganu Balohang ini ditaburi kerikil-kerikil sehingga kalaupun hujan tidak becek. Tapi kendaraan bisa cepat rusak ini karena sudah lebih besar bunyi kap daripada bunyi mesin. Ya, Bapak Ibu yang menjadi pejabat di negara ini tidak merasakan hal-hal seperti ini karena Anda berjalan di jalan aspal perkotaan yang mulus. Apalagi Anda menggunakan uang negara itu untuk membeli mobil dinas yang mewah, Pajero Sport, ya kan? Toyota Prado. Seakan-akan Anda itu tidak ada perasaan dan hati nurani, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bangsa Indonesia ini masih berjalan di tanah yang berbatu tajam dan berdebu seperti ini. Ya. Jadi mohon kepada semua pejabat yang berjalan di dalam mobil full AC itu untuk sering-sering datang di daerah yang tertinggal. Mengapa? Ya karena negara kita berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba mari kita orang duduk di jalan tanah yang berdebu ini, duduk bersila membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Jangan Anda berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab di gedung DPR RI yang full AC, di atas jok yang empuk. Itu Anda, sama halnya Anda melecehkan masyarakat itu. Tidak pernah saya melihat anggota DPR RI datang lihat jalan ini, belum pernah. Saya lahir di Taliabu ini dari tahun 1977 sampai ini hari tahun 2023 November, 10 November hari pahlawan hari ini. Belum pernah saya lihat ada anggota DPR RI atau menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini yang datang lihat jalan ini. Jalan Gelelede ini. Jadi mohon kepada kabinet pemerintahan Joko Widodo, terutama kepada presiden, untuk jalan-jalan pada ruas Gelelede di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara yang sudah 10 tahun mekar menjadi sebuah daerah otonomi baru
yang kaya dengan cadangan sumber daya alam, sumber daya hasil tambang yang sudah tereksploitasi